sekarang itu dia merasa harus bergabung dengan atau merasa perlu untuk bergabung. Kenapa? Kenapa Kim merasa Plus. perlu? Jadi panjang nih jawabannya ya. Ada apa? Kan ada banyak kebutuhan. Ya, salah satu kebutuhan adalah kasus Mas Hasto. Ini kan adalah hal yang baik-baik yang memang semestinya dilakukan. Itu sehingga menurut saya ya kita akan tunggu semua yang hal baik yang akan terjadi dan berjalan. Sangat bagus. Negara sebesar Indonesia ini berangkulan, persatuan itu akan memberikan sebuah kekuatan yang baik dalam rangka pembangunan nasional kita karena stabilitas politik. Apa urusannya aku mesti masuk ke Kim atau saya enggak masuk ke Kim? Gile. Ayo tepuk tangan yang hebat ngono loh. Di dalam sistem presidensial itu kan kita tidak mengenal oposisi, tetapi ada fungsi-fungsi penyeimbang, ada check and balances. Dalam waktu dekat gitu Pak pertemuannya. Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan sama kami menyampaikan bahwa masakan Ibu Mega yang paling beliau kenal memang nasi goreng. Pemirsa, wacana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri ini kembali mencuat. Dan pemicunya adalah video viral bincang santai antara Megawati dan Puan Maharani saat perayaan Hari Ulang Tahun PDI Perjuangan ke-52. Berbeda arah politik di pemilu 2024, mungkinkah Prabowo dan Megawati bertemu dan jika terjadi, apa dampaknya bagi perpolitikan Indonesia? Bersama saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi, pemirsa inilah interupsi menanti jamuan nasi goreng Prabowo dan Mega. Untuk membahasnya apakah nasi goreng, apakah tempe mendoan? Atau capcay lagi. Atau capcay, atau menu lainnya sudah ada bersama kami. Di sebelah kanan saya ada Aryo Seno Jubir dari PDI Perjuangan. Selamat malam Mas Seno. Malam, terima kasih Pak. Dan di sebelahnya ada Emrus Sihombing, pengamat politik. Selamat malam. Malam. Dan di sebelah kiri saya ada Bang Hendar Samarantoko, Ketua Umum Lingkar Nusantara. Selamat malam Bang Hendar. Selamat malam. Dan Bang Ade Amando, politisi dari PSI. Selamat malam Bang Ade. Malam. Dan mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Bakri, Jakarta. Selamat datang. Baik, sebelum kita bertanya apa menunya, nasi goreng, capcay atau tempe mendoan, saya tanya dulu ke Mas Seno, jadi kapan? Langsung pertanyaannya teknis ya, kapan? Tetapi memang kalau kita melihat dinamika wacana ini kan bukan wacana yang baru sebetulnya Mbak. Dari dulu setelah Pilpres juga sudah cukup banyak pewacanaan tentang pertemuan Pak Prabowo dan Bu Mega ini. Sebelum Pilpres. Muncul, bahkan sebelum Pilpres ya. Artinya ini bukan sesuatu yang baru dan memang kalau melihat milestone sejarah panjang Pak Prabowo dan Bu Mega, kita bisa melihat hubungannya memang sangat baik. Lalu kendala apa Mas? Oh enggak ada kendala yang berarti. Jadi akan bertemu minggu ini? Pasti akan terjadi. Saya bisa pastikan bahwa pertemuan itu nanti pasti akan terjadi. Tetapi teknisnya kapan ini yang sedang kita sesuaikan. Bulan ini. Tetapi yang pasti. Tapi yang pasti satu gitu ya. Kalau selama ini meskipun belum ada pertemuan secara langsung antara beliau berdua, tetapi komunikasi multi layer terus terjadi. Di PDI Perjuangan sendiri kami punya kader-kader terbaik yang menjadi utusan komunikator. Misalnya dalam berkali-kali kesempatan terbuka ada Mas Ahmad Basarah, ada Pak Pramono Anung, ada Pak Oli Dondo Kambe, termasuk Ketua DPR RI Mbak Puan Maharani yang dalam tugasnya sebagai Ketua DPR harus terus intens komunikasi dengan eksekutif termasuk Presiden. Oke, saya ke Bang Emrus. Terjadi terus komunikasi. Baik, Bang Emrus, ini PDIP kok masih jual mahal sih? Padahal kan TAP MPRS 33 tahun 67 udah dicabut. Undang-undang MD3 tidak diganggu-gugat, akhirnya Mbak Puan tetap jadi Ketua DPR. Apa yang menjadi latar belakang PDIP kok kayak jual mahal? Baik, saya pikir bukan soal jual mahal atau... Apa karena masih ada keberadaan atau bayang-bayang presiden sebelumnya? Oh, boleh jadi kalau itu ya. Karena bagaimanapun historikalnya kita lihat ada gangguan
kalau itu dibuat jadi suatu pemikiran, saya kira bisa dibenarkan. Karena pada saat Pilpres kemarin terus terang menabrak konstitusi kan. Gangguan itu persepsi atau fakta Bang yang Fakta. Ketika keputusan Mahkamah Konstitusi. Gitu ya. Artinya gini, Mahkamah Konstitusi kan memutuskan boleh di bawah 40 tahun gitu kan. Itu dibuat seperti itu. Ya. Padahal peraturan kita tidak boleh seperti itu. Mahkamah Konstitusi memutuskan itu. Oleh karena itu bahwa PDI Perjuangan adalah partai yang konstitusional. Coba kita lihat keputusan Mahkamah Konstitusi, dua yang ditabrak yang mendasar di Republik ini, yaitu ideologi Pancasila, sila kelima dari Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masa hanya kepala daerah yang boleh, presiden saya dengan Adi Armando nggak bisa jadi presiden? Menabrak. Selain itu, yang ditabrak konstitusi, Mahkamah Konstitusi menabrak konstitusi, yaitu apa? Alinea keempat daripada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dikatakan, maka disusunlah negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang terakhir keadilan sosial. Jadi artinya apa? Kalau dengan katakanlah dengan Jokowi, saya kira ini bisa bermasalah gitu ya, karena satu inkonstitusional, karena Pak Jokowi begini mengatakan, ketika ditanya anak bapak mau maju, lalu Pak Jokowi mengatakan begini, saya sebagai orang tua hanya merestui, padahal fungsi orang tua tidak hanya merestui saja, menegur, memarahi, mengarahkan, melarang. Tidak hanya katakanlah merestui. Ini makna dari sudut komunikasi adalah saya Jadi ceritanya mendukung. sekarang masih ngambek nih. Bukan sebenarnya artinya kalau dengan Jokowi saya pikir iya. Jadi tetapi dengan Prabowo PDIP masih menghitung faktor Jokowi, manfaat dan mudaratnya lebih besar. bukan menghitung faktor Jokowi. Jokowi sudah masa lalu. Tapi peristiwa itu terjadi gitu ya. Tapi bagaimana dengan Prabowo? Saya kira historikalnya sangat bagus sekali. Bahwa ketika Prabowo kembali ke Indonesia, peran Megawati, dan terus mereka berkomunikasi. Bahkan tidak tertutup kemungkinan mereka itu sambil teleponan. Hei, bagaimana kabar kawan? Mungkinkah itu terjadi? Oke. Mungkin. Saya balik lagi ke Mas Yono. Mas Yono, jadi apakah benar memang ada upaya masuk ke Prabowo untuk menghilangkan pengaruh dari presiden sebelumnya? Yang pasti hubungan yang terjalin baik antara Kalau sudah putus hubungan Bu Mega baru dan PDIP. Pak Prabowo. Jadi kayak upaya untuk barter gitu? Oh enggak. Hubungan Bu Mega dan Pak Prabowo itu terjalin lama sekali. Betul. Dan saya tahu betul bahwa dari perjalanan sejarah itu, maka kalau dibandingkan dengan tokoh-tokoh politik lain, saya rasa hubungannya sangat lama dan berkualitas. Bahkan katakan dengan Pak Jokowi sekalipun, hubungan Bu Mega dan Pak Prabowo sudah sangat lama, lebih lama daripada hubungan beliau. Maka saya rasa dalam konteks ini tidak ada siapapun yang bisa mengganggu hubungan yang diikat secara historis dan ideologis antara kedua tokoh. Nah, jadi pertanyaan berikutnya Mas Seno, apa yang menyebabkan pertemuan tersebut belum juga terrealisasi? Ya masalah teknis saja. Bu Teknis Mega kemarin teknis itu mengatakan, apa? Bu Konkretnya? Mega kemarin mengatakan kami pasca pilkada harus menghadapi situasi konsolidasi internal yang luar biasa. Termasuk penetapan tersangka untuk Hasto ya? Banyak sekali ya peristiwa politik hukum yang terjadi yang mana kami harus menghadapi itu dengan kepala tegak. Dan itu saya rasa membutuhkan investasi energi. Itu Oke. Mas. Ya. Baik, saya ke Bang Hendarsam. Bang Hendarsam, dari Gerindra menurut saya yang saya lihat dari luar adalah lebih clear untuk soal rencana pertemuan ini. Nah sebenarnya Pak Prabowo sendiri arahannya seperti apa sih kepada kader-kader Gerindra untuk frontlinernya ya? Ada Bang Sumi Dasko dan yang lain-lain, termasuk Bang Hendarsam sendiri. Jadi memang sebagaimana sering sudah saya sampaikan bahwa Pak Prabowo itu memang mempunyai suatu kebiasaan, mempunyai suatu SOP atau ritual untuk selalu berkomunikasi dan bersilaturahmi di setiap tokoh bangsa. Jangankan dengan Bu Mega ya kan, dengan para pendukungnya saja. Saya ambil contoh di 2019 Mbak Neno Warisman, Ahmad Dhani pada saat itu didatengin loh rumahnya satu-satu kepada beliau, apalagi kepada Bu Mega ya. Jadi itu merupakan memang wujud daripada kerendahan hati beliau ya kan, untuk menyampingkan segala ego, untuk tetap berkomunikasi dengan setiap insan-insan politis yang ada. Apakah rencana pertemuan ini pernah dibahas internal khusus rapat di Kertanegara? Secara khusus mungkin tidak. Oke. Tapi memang Itu pasti ya, tidak ya? Iya, tapi memang artinya kan ini ada komunikasi secara parsial ya kan. Seperti tadi sudah disampaikan Bang Muzani ya, Sekjen Gerindra sudah diutus untuk ke Pak Prabowo oleh Pak Prabowo untuk ke Bu Mega untuk menyampaikan hal tersebut. Jadi sebenarnya memang hal tersebut khusus untuk di Gerindra memang sudah clear dan memang selama ini Ada pernah omongan bergabung dengan koalisi? hal yang berbeda tentang masalah itu.
Karena begini, kalau kita melihat kan kalau masalah koalisi atau tidak, jadi pertemuan ini harus kita pisahkan dulu dengan masalah hal yang berbeda. barter. Itu hal yang sangat berbeda menurut saya. Karena juga di satu sisi memang kita melihat kalau juga tidak ideal kalau semua harus bergabung. Kan seperti itu. PDIP juga merasa bahwa mungkin sudah hampir bisa dipastikan untuk menegaskan sikapnya untuk tetap berada di luar pemerintahan. Sebagai mitra strategis. Sebagai mitra strategis. Bukan oposisi ya? Bukan oposisi, karena kita nggak mengenal oposisi tentang masalah. Berarti unggahannya Mbak Puan kemarin ya hanya demi persaudaraan NKRI ya? Loh iya itu udah pasti. Jadi yang penting itu kan spiritnya dulu, bahwa kita mempunyai suatu pandangan bahwa kita itu memang berlawanan, ya berkompetisi dan berhadapan, tapi kan nggak bermusuhan. Itu yang pasti ya. Dalam setiap berhadapan, ya kan kita melakukan suatu kompetisi, pertandingan dan lain sebagainya. Tentunya kalau kita analogikan dalam sepak bola ada tackle, ya kan, ada keributan-keributan yang terjadi di pinggir lapangan, di tengah lapangan, itu wajar. Tapi ketika the game is over, ya pertandingan sudah selesai, peluk-pelukan, ya itu jiwa sportivitas itu yang bisa kita bawa ke dalam politik. Baik, saya balik lagi ke Mas Eno. Berarti hanya bertemu, tidak ada bahas koalisi? Ya pasti, artinya pertemuan Pasti itu yang mana, Mas? pasti bicara tentang kebangsaan dan kenegaraan. Itu saja. Dulu kan juga tuduhannya macam-macam tuh. Waktu pertama kali wacana pertemuan itu mau dilakukan, disebarkan di mana-mana, tuduhannya ke kami, wah nanti ini jadi pertemuan yang transaksional, nanti bicara tentang dapat tukar guling berapa kursi di kabinet dan seterusnya. Faktanya kami komit sampai hari ini, kami tetap mengambil suatu sikap politik yang menjadi mitra strategis. Artinya tidak berada pada posisi mengaminkan koalisi versi parlementer atau oposisi versi parlementer, tetapi kita menjalankan fungsi check and balance di DPR. Itu. Saya ke Bang Ade udah senyum-senyumnya dari tadi nih. PSI dan Pak Jokowi benar happy dengan rencana pertemuan Bu Mega dan Prabowo? Jujur loh. Enggak gini, kan kalau Anda mungkin merujuk pada pernyataan Pak Jokowi kan, ya itu kan namanya juga politisi, ya harus bilang bahagia dong. Nah, mungkin nggak bilang bahagia. Ya, jadi kalau itu yang dijadikan rujukan ya gitu ya, Anda ngerti lah maksud saya. Jujur Bang Ade. Jadi gini, jujurnya itu begini, kan pertanyaan besarnya adalah kenapa pertemuan hendak dilakukan. Betul. Ya, saya termasuk orang yang kepengen bicara secara langsung saja. Jelas sekali bahwa PDIP memang kepengen ketemu, ya. Dan kepengen ketemu tuh artinya kepengen diterima oleh Pak Prabowo dan yang ngebet ketemu nih PDIP ya, bukan Gerindra ya? Sekarang jadi udah kembali PDIP ya. Ketika kemarin itu seusai Pilpres, Gerindra sebetulnya ada harapan bahwa PDIP juga akan menjadi salah satu pihak yang datang bertemu dengan Pak Prabowo kan, tapi kan nggak ada. Ya, dan saya rasa itu adalah sebuah keputusan yang tepat juga kalau misalnya PDIP memang sedang berada memposisikan diri sebagai ya bukan oposisi lah, tapi berada di luar Kim. Mitra strategis bahasanya. Ya, nah itu yang saya bilang, statement kayak mitra strategis tuh buat saya, walaupun saya juga politisi ya, Itu eufemisme saya politisi ya? yang Penghalusan kata-kata ya sebenarnya. Penghalusan kata-kata. Penghalusan kata-kata lah ya. Tapi sekarang itu dia merasa harus bergabung dengan atau merasa perlu untuk bergabung. Kenapa? Kenapa Kim merasa Plus. perlu? Jadi panjang nih jawabannya ya. Ada apa? Kan ada banyak kebutuhan. Ya, salah satu kebutuhan adalah kasus Mas Hasto. Ya, itu satu. Kedua, menjelang Kongres. April ya? April. Oh itu April ya? Saya bahkan nggak tahu tuh bulan apa. April ya kira-kira. Dan Bu Mega menurut saya cukup harus berhati-hati dengan segala macam rumor tentang ada upaya untuk menggeser dia kan. Jadi salah satu yang bisa memproteksi dia saat ini adalah menurut saya, dugaan saya ini, mungkin saya salah, saya minta maaf kalau saya salah. Itu adalah kalau dia terlihat dekat dengan Pak Prabowo. Itu misalnya ya. Ini kan kita sedang menakar-nakar. Jadi menurut Anda di HUT PDIP kemarin Bu Mega memuji-muji Pak Prabowo itu salah satu alasannya? Supaya kelihatan dekat? Karena saya sebagai orang komunikasi selalu percaya ini, Bung Emrus kan juga orang komunikasi. Nggak ada pernyataan politik yang nggak ada tujuan. Nggak mungkin ada pernyataan sekedar bahwa nasi goreng lah diulang-ulang lagi ya. Tanpa tujuan hanya karena dia ingin mengenang-enang masa lalu. There must be a point there gitu ya.
ada message-nya nih. Dan saya rasa message-nya ingin bilang ke kubu Kim ya, kubu Pak Prabowo, kita sekarang udah nggak lagi berada posisi bersih tegang ya. Kami bersedia nih untuk bicara, bertemu, dan melihat kemungkinan-kemungkinan baru dalam hubungan kita ini. Tapi sebelum saya selesaikan, saya ingin sebut satu hal masalahnya. Ada satu masalah, sebetulnya kalau hubungannya hanyalah antara kubunya Pak Prabowo dengan Bu Mega, itu nggak terlalu susah. Tadi persis dikatakan Seno bahwa masa lalunya juga nggak buruk-buruk amat, walaupun ada persoalan batu tulis dan segala macam ya. Tapi sebetulnya hubungannya not really that bad. Tapi bagaimana dengan Pak Jokowi? Baik, kita stop sampai di situ. Waduh. Lalu apa sebenarnya manfaat dari rencana pertemuan Bu Mega dengan Pak Prabowo untuk rakyat? Kita akan kembali. Sparring partner, mitra strategis. Yang pasti bukan oposisi. Yang pasti bukan oposisi. Iya, iya. Kita akan Interupsi segera kembali.